Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 untuk modul koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara bersama saya CGP Angkatan 2 dari Tasikmalaya, Ayi Maulida. Namun sebelumnya, mari kita sekilas menyimak jejak Ki Hajar Dewantara dari mulai tahun 1908 saat beliau menjadi anggota Budi Utomo bagian saksi propaganda untuk mensosialisasikan persatuan dan kesatuan bangsa hingga pada tahun 1959 beliau wafat di Yogyakarta dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 28 November 1959. Dan berikut adalah 5 pemikiran pokok dari Ki Hajar Dewantara yang berhasil saya rangkum dari modul 1.1 yang sudah saya pelajari sebelumnya. Dulu, sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak dan belum mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menganggap dan mempercayai bahwa anak diibaratkan sebagai kertas kosong yang siap kita isi dengan materi pembelajaran. Meskipun saya mengetahui sedikit tentang gaya belajar, tapi dalam kenyataannya saya belum maksimal dalam menerapkannya. Dan saya memberikan materi pembelajaran yang sama pada setiap anak tanpa memperhatikan apa yang menjadi minat dan bakatnya. Namun, setelah saya mendalami materi 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan juga berdiskusi serta berkolaborasi dengan calon guru penggerak lainnya, saya mulai merubah cara berpikir saya, mindset saya, dan pikiran saya mulai terbuka dengan wawasan baru yang saya dapatkan bahwa ternyata anak bukan kertas kosong. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Selanjutnya, sebagai guru, tentunya saya harus benar-benar memahami tentang gaya belajar anak yang terdiri dari 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, dan juga gaya belajar auditori. Untuk itu, seyogyanya saya sebagai guru harus merubah, harus menyesuaikan cara mengajar saya dengan gaya belajar yang anak miliki. Dan setiap gaya belajar memiliki cirinya masing-masing. Berikut adalah ciri-ciri dari gaya belajar visual, auditorial, dan juga kinestetik. Selanjutnya terkait dengan bakat minat anak. Seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan bahwa setiap anak memiliki bakat minat dan potensinya masing-masing. Anak sudah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi yang dimiliki sejak lahir. Setidaknya ada 9 kecerdasan majemuk yang beberapa di antaranya pasti dimiliki oleh setiap anak. Kecerdasan tersebut antara lain ada kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan musikal, kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual, dan kecerdasan natural, serta satu lagi kecerdasan spiritual. Dan tentunya kita sebagai guru harus menjadi fasilitator, harus memfasilitasi apa yang menjadi potensi anak didik kita sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Tentunya itu bertujuan agar peserta didik dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah bahwa harus dipahami oleh semua guru tentang dunia anak. Dunia anak adalah dunia bermain. Itulah salah satu kodrat yang dimiliki anak, bahwa karakteristik anak salah satunya adalah dengan bermain. Untuk itu setiap guru harus memberikan stimulasi pendidikan yang menyenangkan melalui bermain. Jadi dengan bermain anak akan merasa senang dan setiap materi pembelajaran yang kita berikan mudah terserap oleh anak dan bersifat long term memory atau memori jangka panjang. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul 1.1 koneksi materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.